Halo, pernah nggak sih Anda merasa agak deg-degan gitu waktu mau negosiasi sama kontraktor buat proyek rumah atau mungkin kantor? Pasti, sering ya, apalagi kalau proyek besar. Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng nih strategi-strategi jitu yang diambil dari buku Robert Mayer, How to Win Any Negotiation. Katanya sih ini panduan praktis banget dari pengalaman puluhan tahun. Betul, dan tujuannya jelas ya, kita ingin Anda lebih siap punya bekal taktik biar negosiasinya lancar lah dan nggak kejebak masalah-masalah umum. Oke? Dan ini nyambung sama yang disinggung Mayer juga, kalau proyek konstruksi itu kan seringkali bukan cuma transaksi sesaat, tapi bisa jadi hubungan jangka panjang. Ah, iya bener. Hubungan ya. Jadi kejelasan di awal itu, wah penting sekali buat kelancaran ke depannya. Oke, menarik. Poin pertama nih yang ditekankan banget di buku ini soal kejelasan. Katanya harus absolut, detailnya super rinci di kontrak. Awalnya saya mikir apa nggak kesannya kita nggak percaya ya sama kontraktornya. Justru bisa jadi kebalikannya loh, kejelasan ini malah jadi fondasi hubungan yang sehat. Kontraktor yang profesional biasanya malah suka, karena ya itu tadi, mengurangi area abu-abu. Oh gitu ya? Iya, contoh gampang deh, soal cat dinding. Kontrak, jangan cuma bilang oke dinding dicat, tapi gimana persiapannya? Permukaannya diapain dulu? Terus jenis catnya, mereknya kalau perlu, berapa lapis. Nah, detail kayak siapa yang mindahin furnitur, lubang bekas paku atau gantungan itu ditutupnya gimana. Wah, iya juga ya, sampai segitunya. Semakin rinci, semakin kecil potensi konflik nanti. Mayer bahkan saranin kalau perlu dipecah per ruangan detailnya. Oh, oke. Masuk akal banget sini. Terus lanjut ke standar kualitas. Gimana kita mastiin hasil akhirnya sesuai sama yang kita mau? Sering banget loh dengar cerita orang kecewa karena bagus versi dia sama kontraktor beda. Nah, ini juga ada tips praktisnya di buku ini. Gini, minta lihat contoh kerjaan kontraktor sebelumnya. Cari yang mirip sama proyek Anda. Portofolio gitu ya? Mirip, tapi lebih dari itu. Kalau Anda lihat dan cocok, nah, jadikan itu standar acuan di kontrak. Tulis aja secara eksplisit. Contohnya gimana nulisnya? Misalnya, kualitas pengerjaan panel kayu, lemari, dan finishing akhir harus setara dengan yang terlihat di proyek rumah Bapak Budi di alamat X. Gitu. Jelas acuannya. Oh, oke. Bahkan nih, kalau ada subkontraktor tertentu yang hasil kerjanya Anda tahu bagus banget, Mayer bilang, coba negosiasikan biar pakai dia aja. Oh, oke. Jadi standar kualitasnya bisa kita kunci pakai contoh nyata ya. Sip. Sekarang pindah ke yang sering bikin pusing nih. Waktu dan uang. Ini kan rawan banget ya jadi sengketa. Gimana ngendaliinnya? Kuncinya negosiasikan tanggal selesai yang spesifik. Harus tanggal pasti, bukan sekitar sekian minggu, bukan perkiraan. Tanggal pasti ya? Oke. Terus, ini mungkin kedengeran agak tegas ya, tapi buku ini menekankan pentingnya ada klausul penalti harian. Kalau telat tanpa alasan yang jelas, ya ada konsekuensinya. Penalti? Maksudnya denda gitu? Iya, semacam itu. Misalnya pengurangan harga sekian rupiah per hari keterlambatan setelah tanggal deadline yang disepakati. Tujuannya bukan buat menghukum sih, tapi lebih ke ngasih insentif biar jadwalnya dipatuhi. Biar ada konsekuensi nyata gitu. Oke. Dan soal pembayarannya gimana? Langsung lunas di depan atau... Wah, jangan. Negosiasikan skema pembayaran bertahap atau progress payment, kata Mayer, yang logis tapi. Logisnya gimana tuh? Prinsipnya gini, jumlah yang Anda bayarkan itu harus mencerminkan nilai pekerjaan yang sudah selesai dan diterima dengan baik, bukan cuma karena materialnya baru datang terus Anda bayar sekian persen. Oh, jadi berdasarkan progres fisik yang real ya? Betul, bolehlah kalau pembayaran sedikit di depan progres fisiknya, kata buku itu nggak masalah. Tapi jangan terlalu jauh, biar Anda tetap punya, daya tawar lah kalau ada apa-apa. Siap-siap. Detail, kontrol waktu, kontrol pembayaran. Ini semua penting biar lancar. Tapi kan namanya proyek kadang ada aja masalah. Gimana buku ini bahas soal perlindungan diri kalau sampai ada masalah? Nah, ini juga ditekankan banget sama Mayer. Pertama, penting banget masukin klausul jalan keluar atau terminasi. Maksudnya? Itu hak Anda buat menghentikan kontrak kalau misalnya nih, kerjaan kontraktornya jelek terus-terusan.
atau telatnya parah banget dan nggak ada perbaikan. Oke, jadi ada opsi buat stop ya? Iya. Kedua, negosiasikan garansi yang spesifik. Jangan cuma bilang ada garansi. Detailnya gimana? Contoh detailnya? Contoh dari buku nih, garansi atap nggak bocor selama 5 tahun. Dan ini penting, garansinya termasuk perbaikan kerusakan interior kalau sampai bocor. Jadi nggak cuma nambal atapnya. Wah, itu bagus banget. Atau contoh lain, cat eksterior nggak ngelupas selama 7 tahun. 7 tahun buat cat, gila juga ya. Itu benar-benar ngubah cara pandang sih soal negosiasi garansi. Ada lagi soal perlindungan. Ada. Pastikan kontraktor punya asuransi liabilitas yang cukup nilainya. Dan satu lagi, klausul ganti rugi atau indemnifikasi. Indemnifikasi. Apa tuh artinya? Agak teknis ya? Sederhananya gini, kalau ada tuntutan dari pihak ketiga gara-gara kerjaan kontraktor misal, ada pejalan kaki luka karena material jatuh dari proyek Anda, nah klausul ini memastikan kalau yang nanggung jawab itu kontraktornya, bukan Anda. Oh, jadi kita terlindungi dari tuntutan pihak luar gitu ya? Betul, itu perlindungan finansial yang krusial banget, jangan sampai disepelekan. Oke. Banyak banget lapis pengamannya ya. Terakhir nih, gimana kalau udah diusahain semua, tapi tetap aja ada beda pendapat atau sengketa? Ujung-ujungnya gimana? Nah, antisipasi dari awal. Itu kuncinya, kata Mayer. Negosiasikan prosedur penyelesaian sengketanya dari awal, sebelum proyek mulai. Cari cara yang cepat, murah, dan efisien. Contohnya gimana? Misalnya, sepakat aja dari awal. Kalau ada sengketa, nanti penengahnya arsitek independen atau siapa gitu, profesional industri yang dipercaya kedua pihak. Dan keputusannya final, mengikat. Oh, jadi nggak langsung ke pengadilan gitu ya? Iya, itu jauh lebih baik. Pengadilan kan lama, biayanya mahal, belum tentu hasilnya memuaskan juga. Oke, jadi kalau dirangkum nih, fondasi negosiasi yang kuat sama kontraktor itu intinya di 1. Kejelasan detail kontrak yang super rinci. 2. Kendali atas jadwal dan cara bayar. 3. Jaring pengaman lewat garansi spesifik, asuransi, plus mekanisme penyelesaian sengketa yang udah disiapin di muka. Gitu ya? Tepat sekali. Dengan persiapan matang kayak gitu, Anda jadi jauh lebih siap lah menghadapi dinamika proyek konstruksi yang kadang, ya nggak terduga. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan. Kontrak yang detail itu kan penting banget ya, kayak benteng pertahanan kita. Tapi coba pikirin deh, sejauh mana sih kemampuan Anda buat ngebangun dan ngejaga hubungan yang baik sehari-hari sama kontraktor? Di luar teks hitam di atas putih itu. Maksudnya komunikasi sehari-hari gitu ya. Ya, Gimana Anda nanti ngatasin masalah-masalah tak terduga di lapangan yang mungkin ya nggak tertulis di kontrak serinci apapun. Ini ngingetin lagi soal pentingnya hubungan berkelanjutan yang tadi di awal kita singgung ya. betul. Aspek manusianya ya. Nah, itu dia. Sesuatu buat dipikirkan kan.